Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat USM dimanapun Anda berada, sahabat 212. Saya melihat-lihat, membaca beberapa pemberitaan di media chat, di media sosial. Ada beberapa berita yang menjadi trending topik, headline, topik utama, dan ramai diperbincangkan di media sosial. Salah satunya kita membaca dan mungkin Anda juga sudah mengamati tentang kenaikan tarif masuk Candi Borobudur yang diumumkan oleh Menko Maritim dan Investasi. Walaupun banyak yang kemudian bertanya-tanya, kenapa bukan Menteri Pariwisata yang ngomong gitu kan? Kok harus Menteri Maritim dan Investasi? Apa urusannya? Banyak juga. Tapi sebetulnya yang menarik itu adalah dan mengagetkan orang Jogja dan sekitarnya serta rakyat Indonesia dong pastinya, tentang kenaikannya yang luar biasa 1.500% ya, sampai pada angka 750.000 tarif masuk Candi Borobudur. Wow, 750.000 gitu loh. Pastinya ini kalau kita beli beras dapat berapa kilo ya? Mama yang tahu. Kalau perbandingannya itu, aduh luar biasa. Pasti sangat memberatkan. Dari rata-rata biasanya 25.000, 50.000. Kemudian sekarang kalau mau masuk ke Cagar Budaya Candi Borobudur harus merogoh kocek 750.000. Pastinya semua mengatakan, wow. Wow, gitu kan, luar biasa. Dan kita juga membaca beberapa komentar-komentar, rata-rata memang keberatan dengan kenaikan tarif ini. Dan yang memang menjadi asyik lagi karena yang mengumumkan siapa dulu gitu kan. Dan gak berapa lama juga kita lihat di televisi siaran langsung menteri yang sama ini mengumumkan tentang kebijakan harga minyak goreng. Kalau gitu malah yang Menteri Perdagangan, kok mesti Menteri Koordinator Maritim dan Investasi. Kok jadi dia semua yang ngumumin ya, yang ambil kebijakan. Jadi seolah-olah ya bener juga ini Menteri atasi semua urusan gitu ya. Ya, tapi katanya di pasaran juga kenaikan minyak goreng ini belum bisa turun kepada harga semula, masih memberatkan kaum emak-emak. Ini perbincangan juga ramai di media sosial. Walaupun ada pemberitaan lain seperti pemberangkatan jamaah haji, ya kan, kemudian pemberitaan tentang kelompok Khilafatul Muslimin. Nah, ini Tempo juga membahas ini yang dicurigai oleh BNPT. Kemudian juga tentang perdebatan DPR dan KPU tentang pandangan terkait aturan pemilu. Jakarta Post juga memuat ini. Kemudian ada juga tentang sorotan masa lalu terhadap pemimpin ya. Itu beberapa. Yang kedua yang menarik yang menjadi pembicaraan adalah tentang Formula E. Di awal pekan juga ramai perbincangannya tentang kesuksesan Gubernur DKI Jakarta menyelenggarakan Formula E yang disaksikan langsung oleh ribuan orang dan disiarkan lebih dari 170 media internasional dan berjalan dengan tertib, sukses. Ya tentunya kita apresiasi lah kepada Gubernur JKT dan panitia yang telah sukses melaksanakan Formula E yang wow buat bangsa Indonesia tentunya ya, menjadi catatan sejarah dan prestasi bangsa Indonesia. Dan ini juga menjadi banyak perbincangan gitu kan, termasuk ada yang iseng-iseng mengedit-edit video gitu kan tentang kehadiran badut di festival Formula E. Itu juga rame juga rupanya ya. Ya walaupun mungkin nggak sengaja, itu kebetulan mungkin kameranya mengarah kepada seseorang gitu kan, tapi menjadi rame karena kalimat badutnya dipaskan dengan wajah yang ada di sorotan kamera itu. Tahu dong pastinya siapa itu kan. Tetapi terlepas dari itu semua, kita melihat bahwa Formula E kemarin kelihatannya menjadi ajang islah lah. Ajang semacam rukun kembali beberapa tokoh politik ya, karena kita hadir di situ. Kita lihat ada Pak Presiden, ada
Mas Anies Baswedan, ada Mas Sandiaga Uno, ada Ketua DPR Mbak Puan Maharani, ada Wakil MPR Pak Zulkifli Hasan, ada Ketua MPR Pak Bamsud, hadir semua di situ. Ya, mudah-mudahan menjadi awal rekonsiliasi untuk bangsa dan negara ini, bahwa kalau yang di atas saja akur-akur saja, kenapa yang di bawah mesti pakai ribut kontok-kontokan terus gitu ya. Mudah-mudahan menjadi lebih adem lah bangsa ini. Tetapi yang menarik memang banyak juga yang masih nyinyir terhadap Gubernur DKI Jakarta ya, terutama panitia Formula E. Walaupun di awal-awal kan kita sebelum berlangsungnya Formula E, kita melihat beberapa buzzer-buzzer yang sangat getol menyerang, bahkan pesimis terhadap Formula E. Kita bisa lihat ya, ini tayangannya ya, ada kan? Nah, kita lihat tayangannya ya, netizen yang nyinyir sama Formula E. Ini proyek Formula E ya, proyek ambisius banget, budget besar, pakai uang rakyat, dan waktu persiapan yang mepet banget. Gue gak yakin nih bisa kejadian pembangunan sirkuit ini. Dan kalau kejadian, pasti paksakan. Ya, kalau dipaksain mudah-mudahan nggak malu-maluin nama baik Indonesia lah di mata internasional. Formula E yang rencananya digelar Juni tahun 2022 ini memang lebih besar dramanya di Indonesia daripada kejuaraan balapnya. Belum lagi, ternyata lahan yang disiapkan untuk membangun trek itu ternyata lahan berlumpur di Ancol, bekas pembuangan lumpur. Kan mau dibangun jalan. Kalau lahannya berlumpur kan perlu ada pengerjaan yang serius. Ini kalau mereka menggunakan lahan berlumpur untuk membangun sebuah trek balapan kan beresiko ambles, beresiko rusak. Dengan waktu yang mepet ini, wow, ini benar-benar luar biasa. Iya sih, Formula E itu adalah proyek mercusuar atau kendala pembiayaan. Karena dari mulai tender pertama, tender yang gagal, lalu tender kedua yang dalam hitungan hari sudah ada pemenang. Dan ternyata pemenangnya PT Jaya. Yang pemprov juga sih sebenarnya. Saya nggak ada feeling ada sesuatu yang bakal meletup. Belum muncul soal penjualan tiket yang membingungkan. Karena kalau nggak ada sirkuitnya, kemudian nggak ada tempat duduknya, gimana milihnya? Masa kayak nonton misbah? Ini mirip beli tiket bioskop yang bahkan filmnya belum mulai syuting. Maka Formula E ini sirkuitnya sudah dibangun, mulai dibangun. Maksudnya mulai ada pekerja yang datang ke Ancol. Lebih tepatnya nggak gitu. Cuma pekerjanya ini malu-malu gitu. Ditanya soal terkait Formula E, nggak bisa jawab. Wah, saya nggak bisa. Itu urusannya Jakpro. Saya tidak punya hak bicara. Itu kayak Anies banget gitu. Anies sama wagubnya, kalau ditanya soal Formula E, jawabnya, silahkan tanya Jakpro. Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad. Akhirnya, apa yang saya prediksi sejak awal mengenai proyek Formula E, mulai sedikit menunjukkan jawabannya. Tahu tidak, kabar terbarunya, ternyata tender pembangunan sirkuit Formula E gagal. Udah biasa itu. Mereka hidup memang dengan penuh pesimisme, dan saya menamakannya kaum pecundang. Sekarang kemana tuh buzzer-buzzer itu ya setelah sukses ya? Ya, ternyata dugaan Anda itu salah ya, salah besar. Makanya belajarlah husnuzon ya, berbaik sangka, jangan buruk sangka terus sebelum melihat hasilnya. Tapi juga ada juga yang kelihatannya ingin mengait-ngaitkan urusan suksesnya Formula E dengan Pak Anies Baswedannya yang banyak diusung menjadi capres di 2024 dengan aksi yang terjadi hari Senin. Jadi hari Senin itu kita baca dan melihat ada aksi yang menggunakan nama salah satu ormas yang selama ini terkenal keren gitu kan, yang kemudian karena urusan politis dibekukan oleh pemerintah. Kita mengenalnya dan kita kemarin melihatnya sebagai aksi EPI abal-abal atau EPI palsu ya. Jadi kita melihat di beberapa media dan foto yang kita lihat ada tayangan laki-laki, perempuan, sejumlah massa menggunakan pakaian putih seperti khasnya EPI, membawa bendera putusan EPI gitu kan. Kemudian aksi unjuk rasa tuntutannya cuma satu, kan dukung Anies Capres 2024, dan di lokasinya di Patung Kuda, jadi kurang-kurang gitu. Tetapi bagi yang Anda memahami betul tentang bagaimana perjuangan FPI, itu ada banyak hal keanehan. Yang pertama itu saya lihat nggak pernah sepanjang sejarah FPI kalau
aksi unjuk rasa di tingkat lokal sampai nyewa-nyewa bis, apalagi bisnya mewah. Itu bukan ciri khas FPI banget gitu loh. Kalau FPI dari dulu tuh mandiri gitu, apalagi cuma di Jakarta mereka berangkat sendiri, nggak pernah disiapin kendaraan yang mewah seperti kemarin ya, bis-bis dan sebagainya. Kemudian juga yang hadir itu muka-mukanya asing dong pastinya, bukan petolan-petolan FPI gitu kan. Jadi kelihatan aneh dan janggalnya. Ada yang mengatakan, oh mungkin ini operasi intelijen hitam ya. Barangkali kita bisa juga mungkin membenarkannya karena terkait tadi. Karena memang kita melihat setelah aksi itu banyak buzzer-buzzer yang kemudian mengaitkan, oh Anies didukung oleh kelompok bla 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 bla, kelompok radikal lah, kelompok anarkis lah, kelompok pendukung khilafah lah, macam-macam. Itu buzzer-buzzer akhirnya mengaitkan itu semua. Jadi kelihatan benang merahnya mulai tersambungkan. Tapi yang menarik kemudian ada pernyataan resmi dari FPI sendiri ya, terkait dengan hal itu, bahwa semua yang terjadi itu di aksi hari Senin itu tidak ada kaitan sama sekali dengan kawan-kawan FPI ya, dan mereka mengatakan waspada FPI palsu. Nah, pernyataannya saya bacakan kira-kira ya. 1, bahwa Front Persaudaraan Islam dari tingkat pusat sampai ranting tidak pernah mengundang, menggerakkan, dan melakukan aksi dengan tema apapun pada Senin 6 Juni 2022. Sehingga bila ada yang melakukan aksi mengatasnamakan Front Persaudaraan Islam, maka dapat dipastikan adalah aksi fiktif atau palsu. Yang kedua, bahwa terkait mendukung pihak tertentu dalam pemilu 2024 yang akan datang, sampai detik ini belum ada pernyataan dukungan resmi dari DPP Front Persaudaraan Islam kepada pihak manapun dalam pemilu 2024. Sehingga bila ada yang membawa-bawa nama Front Persaudaraan Islam untuk mendukung calon tertentu, dapat dipastikan adalah pernyataan fiktif dan palsu. Artinya sampai sekarang FPI yang resmi itu belum pernah mengeluarkan dan memberikan dukungan kepada capres manapun ya, dari partai manapun, belum ada ya sampai sekarang. Ya mungkin nggak ingin juga dong tertipu 2 kali atau jatuh ke lubang yang sama ya. Mungkin gitu kan. 3, bahwa Front Persaudaraan Islam melihat adanya operasi intelijen hitam dengan metode false flag yang didesain untuk memainkan kembali narasi Islamophobia dengan mendiskreditkan elemen umat Islam. Wah, ini lucu juga nih ya kelihatannya ya. Di barat sendiri Amerika sudah melawan Islam Islamophobia gitu kan, di Indonesia malah kelihatannya disuburkan Islamophobia ini menjadi sesuatu yang menakutkan, padahal di sana saya sudah berjuang bersama-sama melawan gerakan anti Islamophobia itu ya. Yang keempat, bahwa Front Persaudaraan Islam masih tetap fokus mencerdaskan kehidupan bangsa lewat dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar serta mewujudkan kesejahteraan umum lewat program sosial kemanusiaan. Artinya Front Persaudaraan Islam sekarang ini fokus kepada dakwah dan kemanusiaan ya, belum ngutik-ngutik atau nggak akan ngutik-ngutik lah urusan politik, apalagi capres cawapres, kayaknya begitu kelihatannya ya. Yang terakhir, yang kelima, Front Persaudaraan Islam meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut dan mengambil tindakan tegas kepada pihak yang terlibat dalam aksi fiktif dan palsu tersebut, serta menyerahkan kepada setiap elemen masyarakat agar tidak terprovokasi dengan aksi fiktif dan palsu tersebut. Nah, poin kelima penting nih kepada aparatur pemerintah, tolong agar bisa tegakkan hukum, diselidiki, diusut siapa nih yang ingin memfitnah, memecah belah anak bangsa ya. Jangan sampai kemudian dibiarkan begitu saja, nantinya orang berprasangka yang tidak dong dengan aparat hukum ya. Hukum harus sama. Jadi tolong diusut ya, diselidiki sampai tuntas dan ambil tindakan siapa yang bermain di balik aksi FPI palsu yang kemarin itu. Pernyataan ini ditandatangani langsung oleh Ketua Umumnya Habib Muhammad Al-Atos dan Sekjennya Habib Abu Bakar Ali Al-Atos. Bahkan penasihat pusatnya Haji Abu Yaqub Qurtubi Jailani juga ikut mendatangi pernyataan tersebut ya. Kita lihat pernyataannya Bang, di media sudah banyak ya, kita lihat pernyataannya. Itu beberapa pemberitaan yang cukup menarik di awal pekan ini, Senin dan Selasa. Mudah-mudahan kita bisa
lebih cerdas dan menelaah lagi apa yang terjadi di bangsa dan negara ini. Sampai ketemu dalam ulasan media yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.